Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaskia Latifah dari 10 AKT 2 ingin mempresentasikan materi PPKN tentang yaitu definisi integrasi nasional. Definisi integrasi nasional yaitu berarti menggabungkan 3 materi integrasi nasional berdasarkan definisi integrasi nasional. Yang pertama yaitu menjadi sebuah keseluruhan, tiap-tiap bagian dipertempatkan membentuk kesatuan yang harmonis dalam bersatu negara. Semboyan NKRI yaitu Bhinneka Tunggal Ika. 5 penyebab terjadinya proses integrasi nasional. Yang pertama, kesamaan di sejarah. Kedua, ada ancaman dari luar yang dapat mengganggu keutamaan bersama. Ketiga, adanya kesepakatan pemimpin, budaya, serta agama. Adanya kesepakatan cita-cita. Adanya saling ketergantungan dalam bidang politik dan ekonomi. Yang kelima, dua hal penting terkait integrasi. Yang pertama, integrasi merupakan aspek penting dalam kehidupan berkelompok manusia berkepilihan perasaan yang sama. Yang kedua, merupakan cikal bakal dari munculnya kehendak untuk berkelompok dalam suatu wadah yang bernama bangsa atau negara. 6 faktor penting dalam membangun integrasi nasional di Indonesia. Yang pertama, kemampuan dan kesadaran bangsa dalam mengelola perbedaan sara dan keanekaragaman budaya dan adat istiadat. Kedua, kemampuan untuk mereaksi penyebaran ideologi asing yang merusak ideologi bangsa. Yang ketiga, kemampuan untuk mereaksi dan mencegah dominasi ekonomi dan kekuatan asing. Keempat, kemampuan dan kesempatan untuk berperan serta dalam berbagai aspek kehidupan secara aktif di era globalisasi. Yang kelima, tekad untuk membangun sistem budaya yang sesuai dengan ideologi Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Yang keenam, berbagai kegiatan pengkajian kritis dan sosialisasi terhadap identitas nasional. Ciri Indonesia dalam konteks integrasi nasional yaitu bangsa dan negara Indonesia dibangun dari berbagai macam keberagaman. Cara menjaga Indonesia satu dalam keanekaragaman yaitu untuk membangun integrasi merupakan suatu keharusan dalam kehidupan bangsa Indonesia dengan tetap saling menghargai dan menghormati keragaman karakteristik masing-masing demi untuk kesejahteraan hidup masing-masing. Definisi yang pertama, ancaman, suatu hal atau upaya yang bersifat dan bertujuan mengubah dan merombak kebijakan yang dilaksanakan secara konseptual. Gangguan, suatu hal atau upaya yang mengusik kelangsungan kehidupan ideologi bangsa dan negara RI. Hambatan, suatu hal atau upaya yang bersifat melemahkan atau menghalangi secara konsepsional yang berasal dari dalam. Tantangan, yaitu suatu hal upaya yang bersifat atau bertujuan menggunakan kemampuan. 6 potensi Indonesia dalam membangun integrasi. Yang pertama, sumber daya manusia. Yang kedua, sumber daya alam. Yang ketiga, sumber daya ilmu pengetahuan. Yang keempat, kedudukan geografis. Yang kelima, modal rumah dan mental. Dan keenam, kebudayaan. Karakteristik AGHT integrasi nasional yaitu ancaman sama dengan mengubah, gangguan mengusik, hambatan melemahkan, dan tantangan mengganggu kemampuan. Adapun waspada ancaman negara, yang pertama, 4 bentuk aktivitas ancaman terhadap negara. Yang pertama, berupa upaya, berupa pekerjaan, berupa kegiatan, dan berbentuk tindakan. 2. Sumber asal ancaman terhadap negara, yang pertama baik dari dalam negeri dan maupun luar negeri. 5. Bentuk rongrongan terhadap negara. Yang pertama, membahayakan keselamatan negara, membahayakan keamanan negara, membahayakan kedaulatan negara, membahayakan kesatuan negara, dan membahayakan kepentingan negara. 6. Aspek ancaman terhadap negara. Yang pertama, aspek berbagai, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan. Ancaman faktual yang saat ini dihadapi Indonesia adalah ancaman dari internasional. Ancaman non-tradisional adalah ancaman yang dilakukan oleh aktor non-negara terhadap keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan bangsa Indonesia atau non-tradisional.
Definisi ancaman non-tradisional yaitu ancaman yang dilakukan oleh aktor negara terhadap keturunan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan bangsa Indonesia. 3 sejarah ancaman non-tradisional. Yang pertama, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, dan ketahanan dan bencana alam. 2 jenis sifat utama ancaman terhadap negara yaitu fisik dan misi tertik. 8 bentuk ancaman non-tradisional yaitu terorisme, radikalisme, pemberontakan bersenjata, keterlibatan narkoba, dan pelanggaran wilayah perbatasan. Konsep paradigma pertahanan nasional yaitu kedaulatan suatu negara menyangkut kedaulatan integrasi nasional. 4 bentuk ancaman atau ketahanan nasional non-militer yaitu ancaman berdimensi ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Yang kedua, unsur ketahanan nasional berdasarkan aksi yaitu keuletan dan ketangguhan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.